Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara dropship dari Shopee ke Shopee. Wow, jadi lebih gampang banget ya teman-teman cara dropshipnya. Kalau biasanya kita dropship itu kita harus cari supplier dulu, kita minta nomor WA-nya, kita nanti kalau mau order harus nunggu balasan chatnya gitu ya. Dan kadang-kadang tuh balasnya lama gitu, jadi kita mau tanya stok itu masih ada atau enggak itu kadang juga harus nunggu dulu gitu. Tapi kalau kita dropship dari Shopee ke Shopee ini, kita jadi lebih gampang sekali teman-teman, karena kita tinggal order aja gitu loh. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa seperti biasanya untuk subscribe di channel ini dulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu. Oke teman-teman, jadi di era sekarang ini apa-apa itu rasanya kayak dipermudah gitu ya. Semua bisa kita lakukan dengan satu genggaman. Woi. Iya, karena kita bisa berjualan di rumah, kita bisa usaha di rumah, nggak perlu keluar rumah. Di rumah aja kita juga udah bisa menghasilkan uang gitu loh teman-teman. Jadi udah nggak ada alasan lagi kalau kita tuh mau bisnis tapi aduh nggak ada modal, aduh nggak ada channel, aduh nggak ada ini, nggak ada itu. Udah nggak ada lagi alasan-alasan seperti itu, karena di zaman yang sekarang ini apa-apa bisa dilakukan. Yang nggak kita tahu kita bisa cari tahu di YouTube, di Google, di banyak hal. Seperti halnya dropship ini ya teman-teman. Kalau dulu kita mau jualan harus repot-repot beli barang, stok barang. Kalau sekarang nggak lagi. Kita bisa dropship dari Shopee ke Shopee. Gimana caranya? Caranya gampang banget teman-teman. Kalau teman-teman sudah mempunyai toko di Shopee dan sudah punya produk, maka di situ teman-teman bisa langsung upload produk yang pengen teman-teman jual. Tapi sebelumnya teman-teman harus cari dulu suppliernya. Teman-teman cari toko di mana yang barangnya pengen teman-teman jual. Tapi sebisa mungkin teman-teman itu pilih yang sekiranya lokasinya sama dengan teman-teman tinggal. Misalnya lokasinya nggak sama pun nggak masalah, tapi teman-teman jangan lupa setting toko teman-teman itu sama dengan toko supplier yang barangnya akan teman-teman ambil itu. Misalnya kayak saya di Bali ya, kalau saya itu biasanya dropship tentang oleh-oleh Bali, daster Bali kayak gitu. Saya punya supplier yang sering saya beli di situ dan biasanya saya jual lagi juga. Itu jadi kita sama-sama Bali, tapi saya di Kecamatan Kuta Selatan, sedangkan suppliernya itu di Denpasar. Kita beda kabupaten sebenarnya, tapi kita sama-sama Bali. Nah, di situ toko saya ganti di Denpasar juga, walaupun alamatnya nggak sama persis nggak masalah ya teman-teman. Yang penting kecamatannya sama. Jadi saat saya berjualan secara dropship dari Shopee ke Shopee itu, alamat saya ganti sesuai dengan alamat suppliernya. Walaupun nggak sama persis nggak apa-apa, yang penting kecamatannya sama. Kemudian setelah setting alamatnya, saya upload produknya. Misalnya saya mau daster, saya cari daster mana yang akan saya jual di Shopee supplier ini. Saya pilih-pilih barangnya, kemudian fotonya saya download secara manual gitu ya, dan saya copy deskripsinya, saya pasang di toko saya. Kemudian ya udah kita jualan seperti biasanya gitu loh teman-teman. Nanti kalau ada yang order, baru deh saya order ke supplier ini. Dan biasanya kalau misalnya stoknya dari suppliernya itu 100 gitu, untuk stok saya tuh saya kasih separuhnya gitu, supaya masih ada spare gitu ya. Misalnya suppliernya tuh nanti laris banget, jadi saya masih ada spare gitu loh. Jadi biasanya stoknya saya isi separuhnya dari suppliernya itu. Kemudian, nah ini ya kita langsung coba aja. Misalnya ini, seperti ini, ada yang pesan di toko saya beli daster. Kemudian dia sudah melakukan pembayaran ya. Nah, saya cek orang ini mau beli apa. Dia mau beli daster. Oke, saya carikan daster di supplier saya tadi. Kemudian saya check out seperti biasanya itu. Tapi alamat pengirimannya saya ganti ke alamat pembeli saya tadi teman-teman.
Jangan lupa ya, ini alamatnya diganti dulu, dan di paling bawah itu saya klik kirim sebagai dropshipper. Nah, nanti kalau kayak gitu maka barang dari supplier ini akan dikirim langsung ke customer kita itu teman-teman. Tapi gimana dong ini yang pesen di kita tadi? Nggak usah bingung teman-teman, kita bisa ganti resinya menggunakan resi dari supplier ini. Jadi caranya untuk mengganti resinya supaya pengirimannya tetap satu kali aja. Jadi supplier yang tadi itu kirim sekalian kirim ke customernya, tapi di pesanan kita itu juga udah update gitu ya teman-teman. Caranya ada link yang ini saya dapat dari customer service-nya Shopee, dan ini teman-teman bisa gunakan juga di link ini, teman-teman bisa pakai karena ini link umum ya. Jadi di sini teman-teman langsung klik, nanti akan muncul tokonya, terus alamat emailnya, dan itu pesanan mana yang ingin teman-teman ubah resinya. Di situ teman-teman klik, terus kemudian teman-teman masukkan resi dari supplier tadi yang teman-teman pesan. Jadi teman-teman masukkan dan klik. Nah, kemudian nanti status pesanan teman-teman itu akan berubah sesuai dengan supplier ini. Kalau misalnya barangnya udah dikirim pasti juga akan udah dikirim juga. Tapi untuk update-nya ini memerlukan waktu ya. Kalau dari webnya tadi bilangnya 1 kali 24 jam. Tapi kadang-kadang juga nggak sampai segitu, status pesannya udah berubah teman-teman. Gimana? Udah jelas? Gampang kan? Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung, teman-teman bisa langsung komen aja, atau teman-teman sambil praktek supaya lebih bisa. Biasanya kalau kita bingung itu kalau kita praktek jadi lebih mengerti. Oke, gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung, silahkan bertanya. Kalau saya tahu nanti insya Allah akan saya jawab. Jika saya nggak tahu, nanti saya akan cari tahu gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka bisa teman-teman like, dan jika teman rasa ini bermanfaat bisa teman-teman share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti yang teman-teman rasakan. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Thank you ya. Thank you. Thank you. Subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Thank you. Subscribe dulu. Subscribe.